Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Jamaah online rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pemurah, Maha Baik, yang masih memberi nikmat sehat pada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih bisa menjalankan ibadah, rangkaian ibadah di bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan, yang kita amalkan, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jamaah online rahimakumullah. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan kultum dengan tema menyiapkan Idul Fitri dengan sunnah. Menyiapkan pengertiannya adalah mempersiapkan Idul Fitri adalah hari raya setelah bulan Ramadan, dan dengan sunnah maksudnya adalah dengan kebiasaan-kebiasaan yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah online yang berbahagia, 1 Syawal menjelang, hari raya Idul Fitri telah dekat. Hari itu adalah hari umat Islam mensyukuri atas kesuksesan mereka dalam melalui Ramadan dengan seluruh rangkaian ibadah di dalamnya. Umat Islam bersukacita karena kebahagiaan di dalam hatinya. Hari itu berakhirlah sudah masa pembinaan dan penempaan jiwa itu. Kita berharap semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, mulai dari puasa, tarawih atau qiyamul lail, tahajud, tilawah, iktikaf, zakat, infak, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Idul Fitri lah hari pengampunan Allah kepada hambanya atas amaliyah Ramadan berupa puasa dan qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai hambaku, karena aku engkau semua berpuasa, dan karena aku kamu semua beribadah. Oleh karena itu, maka pulanglah kalian semua ke rumahmu masing-masing sebagai orang yang telah mendapatkan ampunan dariku. Hadis riwayat Az-Zuhri. Hari raya ditinjau dari sejarahnya adalah berdasarkan hadis riwayat dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi SAW datang ke Madinah sedang penduduknya memiliki 2 hari raya, yaitu Nairus dan Mahrojan, di mana mereka bersenang-senang di dalamnya di masa jahiliyah. Lalu beliau SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima fil jahiliyati wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yauman nahr wa yaumal fitr. Artinya, aku datang pada kalian sedang kalian memiliki 2 hari raya yang kalian bersenang-senang di dalamnya pada masa itu, masa jahiliyah. Sungguh Allah menggantikan untuk kalian yang lebih baik dari 2 hari raya itu, yaitu hari raya kurban dan hari raya Idul Fitri. Jamaah online rahimakumullah, berkata Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna, maksudnya karena hari raya Idul Fitri dan hari raya kurban ditetapkan oleh Allah SWT
merupakan pilihan Allah untuk makhluknya, dan karena keduanya mengikuti pelaksanaan rukun Islam, yaitu haji dan puasa. Hari Raya Kurban setelah umat melakukan wukuf yang sebagai inti dari ibadah haji, dan Hari Raya Idul Fitri adalah mengikuti ibadah puasa selama 1 bulan Ramadan. Jamaah online rahimakumullah, Allah sudah memilihkan hari raya yang baik untuk kita, maka mari kita berbahagia di hari raya itu, tapi dengan sunnah-sunnah Nabi saat hari raya Idul Fitri, antara lain 1, bertakbir di akhir Ramadan, mulai itu bertakbir. Dan pada 1 Syawal mandi wajib, memakai wangi-wangian bagi laki-laki, bersiwak, memakai pakaian yang terbaik yang dimiliki dan yang menutup aurat. Kemudian berjalan menuju tempat sholat Id sambil bertakbir sampai tempat sholat. Kemudian melaksanakan sholat Id, sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri berbeda dengan sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitri lebih siang, yaitu sekira 2 tombak matahari, ketinggian 2 tombak. Sedangkan Idul Adha ketinggian matahari 1 tombak. Kemudian sebelum berangkat sholat didahului dengan makan terlebih dahulu. Kemudian berjalan pulang dari sholat Id, mengambil jalan lain selain jalan yang dilewati saat berangkat. Sebaiknya berjalan kaki, karena Nabi menuju tempat sholat Id adalah dengan berjalan kaki, tidak berkendara. Kemudian yang terakhir, ucapan yang dituntunkan oleh Nabi dan para sahabat pada bulan Syawal, 1 Syawal pada saat hari raya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kamu sekalian. Jawabnya sama seperti itu. Kemudian yang terakhir, jangan sampai kita berhari raya yang tidak sunnah, bahkan bid'ah yang bisa menghilangkan berkah. Contohnya, berpakaian yang tidak menutup aurat, bertingkah laku yang tidak baik, nyanyi-nyanyi sampai lupa diri, bahkan minum minuman keras, membunyikan mercon yang terlalu besar sehingga mengganggu masyarakat. Itu bukan sunnah. Kemudian tidak tabarut, khususnya wanita, tidak berdandan berlebihan. Kemudian tidak berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Itu pesan agama, ya. Kadang karena kebahagiaan bisa lupa. Kemudian yang sering terjadi di masyarakat, mengkhususkan ziarah kubur. Ini yang sampai sekarang belum ditemukan dalilnya. 1 Syawal malah ziarah kubur, ini tidak dituntunkan. Itulah hal-hal yang perlu kita ketahui untuk merayakan hari raya dengan sunnah. Mari kita hindari yang bukan sunnah agar hari raya kita berkah. Semoga semua ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita di bulan Syawal dan selanjutnya bisa meningkat lebih baik, menjaga ketakwaan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.